Sedikit tips terapi mandiri titik 2 refleksi untuk mengontrol dan menormalkan kadar gula darah tinggi diabetes. Malam Jumat. Nah, Bapak ini adalah pengidap gula darah tinggi atau diabetes. Ini ada sedikit tips terapi mandiri untuk mengontrol dan menormalkan kadar gula darah. Jadi kadar gula darah bisa dikontrol, bisa dinormalkan selain dengan berpola hidup sehat, yaitu mengikuti arahan 3T. 3T itu kalau makan tepat waktu, kalau jam 7 pagi ya jam 7 pagi terus. Nah, setelah itu T pertama, T yang kedua tepat jenis, apa yang jenisnya boleh dimakan dan tidak boleh dimakan harus betul-betul ditaati. Kemudian adalah tepat kadar. Kalau biasanya makan 1 piring sekali makan, jangan kurang dari 1 piring, jangan lebih dari 1 piring. Jadi tepat jumlah yaitu. Kalau jumlahnya biasanya 1 piring ya disiplin 1 piring. Kalau sehari 3 kali ya disiplin 3 kali. Selanjutnya tip terapi mandirinya ada di 6 titik. 6 titik itu di sini ini namanya the liver point. Titik ini kalau kita tekan nemen itu apa kuat ngeten begini ke kanan, ini nggak sakit. Saya pakai tangan kanan ya. Nah, misal begini, ini kita putar ke kanan nggak sakit, tapi kalau ke kiri ini sakit ini. Nah itu loh, sambat dia sambat. Aduh, ini kalau ke kiri sakit. Ini setidaknya nanti diterapi secara mandiri sesering mungkin setiap hari. Jadi ini ya titik ini namanya the liver point, melawan arah jarum jam atau seperti orang tawaf gitu ya, mutarnya ke kiri. Itu kemudian pada titik the spleen point sini. Ini di atas mata kaki ini. Di atas mata kaki. Ini kita juga disering-seringkan. Tapi kalau terapi oleh juru terapi ya semua, pangkal jari, batang jari, ujung jari, semuanya kita stretching nanti ke kanan, ke bawah, semuanya, tepi-tepi kaki, semuanya. Kalau oleh juru terapi ya semuanya. Tapi untuk titik-titik poin terapi untuk mengatasi diabetes, mengontrol dan menormalkan tingginya kadar gula darah, ya di sini di the liver point, the spleen point, terus kemudian di urinary point, titik kencing. Ini di bawah lutut sini. Ini juga sakit ini. Loh, aduh katanya loh. Jadi sini. Kemudian nanti tengkurap di bawah lutut sini. Namanya arthritis point. Jadi di bawah lutut sudah 1 2 3 1 2 3 1 the liver, the spleen point, urinary point, arthritis point. Kemudian yang 2 ada di tangan. Nah, terus ini namanya the palm. The palm itu antara ibu jari dan telunjuk ini. Ini kita juga harus terapi mandiri. Nah, ini depan belakang. Jadi kalau megangnya begini enak ya. Nah, megangnya begini nih. Nah, ini loh. Nah, sakit ya. Ini untuk sananya. Sebab kalau kita menghunjam begini, uratnya itu lembut, kecil. Kalau pakai alat, urat itu akan cedera, akan semakin bersiko fatal. Tapi pelan-pelan, tapi sering. Kemudian ada pada stress release point. Jadi supaya untuk menghilangkan stres dan depresi itu di mana? Di pergelangan tangan ini. Nah, penderita diabetes itu hatinya tidak boleh sedih, tidak boleh susah, tidak boleh stres. Kenapa? Sebab salah satu fungsi hati adalah memproduksi gula.
walaupun penderita diabetes sudah total tidak mengkonsumsi gula, kadar gula darah akan tetap tinggi apabila hati dilanda stres, hati dilanda susah, sedih, terus gundah gulana. Itu produksi gula oleh hati akan sangat tinggi. Loh, kenapa kok produksi gula sangat tinggi? Hati memproduksi gula untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tidak drop. Nah, oleh sebab itu hati tidak boleh sedih, harus senantiasa riang, senang, la tahzan wa la takhaf, jangan sedih dan jangan takut, buat happy, enjoy saja, buat senang. Semoga sedikit tips tadi bermanfaat. Saya ulang. 1, pada titik the liver point, the spleen point, kemudian urinary point, terus di belakang sana arthritis point, kemudian the palm antara ibu jari dan telunjuk, kemudian pergelangan tangan, ini kiri kanan ya, nanti kiri kanan ini the stress release point, titik untuk menghilangkan stres dan susah-susah. Dah, semoga bermanfaat. Wes ngono wae.